Baik, saya sapa semuanya. Selamat siang, shalom. Selamat siang, shalom. Sekali lagi, selamat siang, shalom. Selamat siang, shalom. Baik, saya mengucap syukur atas berkat dan kemurahan Tuhan sehingga saya masih bisa berdiri di depan saudara-saudara semua untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasalnya ke-16 ayat ke-21 sampai 24. Sekali lagi, kitab Matius pasalnya ke-16 ayat 21 sampai dengan ke-24. Baik, kita akan membaca secara responsorial. Ayat yang ke-21 saya, ayat yang ke-22 saudara-saudara, dan ayat yang ke-24 kita akan bersama-sama. Yang pertama-tama izinkan saya untuk membacakan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ayat yang ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bersama-sama, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Amin. Baik. Tema untuk kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini yaitu mengikuti Yesus. Amin. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu banyak orang Kristen yang sudah mengaku bahwa ia Kristen dengan mulutnya sendiri. Bahkan kita tahu agama populasi Kristen itu salah satu agama paling besar di dunia. Tetapi teman-teman, permasalahannya, apakah setiap orang yang sudah mengaku, setiap orang yang sudah bilang bahwa ia orang Kristen, hidupnya sudah sesuai dengan orang yang tokoh yang teladan, yaitu Yesus Kristus? Kristen, pengikut Kristus. Jika orang sudah mengaku bahwa ia Kristen dan dia pengikut Kristus, dia seharusnya sudah meladani teladan Yesus. Jadi teman-teman, ketika kita sudah mengambil keputusan, kita sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, secara otomatis seharusnya kita meladani tokohnya itu Yesus Kristus. Kita meladani perbuatannya, perkataannya, tingkah lakunya, dan lain sebagainya. Pada siang hari ini, mari kita belajar untuk mengikuti Yesus dengan mengikuti langkah-langkah dalam Matius 16 ayat yang ke-21 sampai dengan 24. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama itu menyangkal diri. Di ayat yang ke-24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri." Yesus memberitahukan syarat-syarat untuk mengikuti dia. Yang pertama adalah menyangkal diri. Katakan sekali lagi, menyangkal diri. Menyangkal diri. Baik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyangkal itu artinya menolak, mengingkari. Jadi didefinisikan, menyangkal diri itu seperti kita mengebelakangkan apa kepentingan kita, apa urusan kita, dan mengedepankan apa kepentingan Yesus, apa rancangan Yesus. Amin. Ada amin? Amin. Jadi sekali lagi, kita mengebelakangkan rencana kita, mengebelakangkan segala planning kita, segala tujuan kita, dan mengedepankan segala rancangan Yesus, tujuan Yesus dalam hidup kita. Amin. Amin. Yesus beritahu kita semua bahwa kita terus sangat jauh dari menyayangkan diri kita sendiri, teman-teman. Kita harus bisa mengedepankan apa yang diinginkan Yesus dalam kehidupan kita. Mulai kita harus bisa menerima dari kelahiran Yesus, kehidupannya, bahkan kematian, kita harus menerima itu. Ya, itulah tujuan Yesus.
kita bisa melihat, saya bisa menggambarkan suatu ilustrasi. Ketika saya dulu masih kecil, saya itu tinggal di suatu rumah dusun di sebuah pabrik yang dimana dikelola oleh seorang bos karyawan. Jadi saya tinggal di rumah dusun yang dimana pada saat itu tuh tidak ada yang namanya pohon-pohon seperti buah-buah seperti itu. Tidak seperti yang di perumahan pada umumnya. Sekali buka pintu langsung ada pohon mangga, sekali buka pintu ada pohon jambu. Karena dulu saya tinggal di suatu dusun yang benar-benar tidak ada pohon. Tidak mungkin kan, karena dusun itu kan tingkat. Tidak mungkin kan kita tanam pohon melayang, kan itu tidak mungkin. Jadi saya dan teman-teman saya selalu keluar dari rumah dusun itu untuk mencari suatu pohon. Dan saya dengan teman-teman saya itu selalu yang namanya mengambil buah milik orang lain. Itu teman-teman suatu gambaran untuk kita menyangkal diri. Contoh, ada suatu buah, ada suatu jambu ataupun mangga. Kalau kita bisa menyangkal diri kita, keinginan daging kita untuk tidak mengambil buah itu, berarti kita berhasil. Tapi kalau kita gagal untuk menyangkal diri kita dan kita mengambil buah itu, otomatis kita mengikuti keinginan daging kita. Amin. Jadi kita bisa disebut gagal untuk menyangkal diri. Kita mengedepankan keinginan daging kita mengedepankan keinginan manusiawi kita, dan kita mengedepankan keinginan Yesus. Ya. Keinginan Yesus tidak mencuri, tapi kita mencuri. Itu sama saja sudah kita mengebelakangkan keinginan Yesus, tapi kita mengedepankan tujuan kita. Sebagai seorang Kristen, kita harus bersama-sama dapat menyangkal diri, teman-teman. Kita mengedepankan segala keinginan Yesus dan mengebelakangkan segala keinginan kita. Amin. Baik, yang kedua, memikul salib. Tadi yang pertama-tama apa, teman-teman? Menyangkal diri. Baik, selanjutnya itu adalah memikul salib. Sama di ayat ke-24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Amin. Yesus memberitahukan syarat-syaratnya untuk mengikuti Dia. Tadi yang pertama adalah menyangkal diri, dan yang kedua adalah memikul salib. Teman-teman, kita harus tahu, salib itu adalah suatu lambang penderitaan, teman-teman. Salib itu suatu lambang penderitaan. Tetapi yang harus diingat, tidak semua penderitaan itu salib. Salib itu lambang penderitaan. Tidak semua penderitaan itu adalah salib. Contoh, ketika si Rahmat, teman kita, dia mengambil suatu ayam milik tetangga, dia digebukin, dan dia pulang ke rumah bilang, "Mama, inilah salibku." Tidak seperti itu, teman-teman, ya. Kita harus bisa membedakan mana salib yang karena kita mau ikut Yesus, dan mana salib yang yang tidak salib karena keinginan kita yang tadi mencuri ayam. Karena kita digebukin, kita menderita, kita bilang bahwa inilah salibku. Tidak seperti itu, teman-teman. Jadi salib itu penderitaan. Penderitaan selama kita mengikut Yesus. Yang dimaksud dengan salib itu, teman-teman, segala penderitaan kita yang selama kita hidup di dunia untuk mengikuti Yesus, itu bisa disebut salib. Contohnya, teman-teman, setiap orang memiliki salib atau tanggungannya masing-masing. Contoh, seorang anak yang mendorong orang tuanya posisi di rumah sakit, ya itulah salib dia. Ya, itu salib. Contoh, di suatu perusahaan ada seseorang yang ingin ditawarkan untuk naik jabatan, tetapi dia menolak dan dia malah dipecat, itulah salib dia. Contoh, suami yang membawa istrinya yang sakit ginjal cuci darah setiap hari, ya itulah salib dia. Jadi, teman-teman, salib itu adalah lambang penderitaan selama kita mengikuti Yesus. Contoh ilustrasinya, teman-teman, ilustrasi sederhana. Ada seorang anak kecil yang tidak membawa apa-apa di pasar malam, dan satu lagi ada seorang tukang kuli beras di suatu pasar. Anak kecil di pasar malam ini tidak dikasih beban apapun, teman-teman. Karena dia anak kecil kan, orang tua tidak mengasih dia barang. Anak kecil itu
ikut kemana-mana bersama dengan orang tua di pasar malam itu, keliling-keliling. Dan yang kedua, tukang beras. Tukang pikul beras bekerja dalam memikul beras. Pada suatu saat ada seorang pembeli yang membeli beras dan membutuhkan pertolongan si tukang kuli beras itu untuk mengangkat berasnya ke mobil si pembeli. Dari ilustrasi itu, dan kemudian si tukang kuli beras ini membawa beras sampai kepada mobil si pembeli. Dan anak kecil ini yang tidak dikasih beban, yang memutar-mutar pasar malam, kita perhatikan, jika ada suatu hal yang menarik perhatian dia, baik boneka, baik makanan, baik apapun yang menjadi ketertarikan, dia akan tertarik, dan dia akan kepada mainan itu, dan dia akan kepada makanan itu, dan dia akan meninggalkan orang tuanya, sehingga dia kehilangan orang tuanya. Jadi teman-teman, dari ilustrasi itu kita bisa melihat Yesus memberikan kita beban, Yesus memberikan kita salib kepada diri kita sendiri, itu supaya kita dewasa, supaya kita tetap menopang dengan setia bahwa kita bersama-sama dengan Yesus ke tempat tujuan yang sama. Bukan berarti Yesus mengasih beban bahwa Yesus tidak sayang, bukan teman-teman. Itu supaya kita dewasa, supaya kita semakin kuat. Seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa melihat ya gambarannya ya. Anak kecil yang tadi tidak bawa apa-apa dengan tukang kuli beras. Anak kecil yang tidak bawa apa-apa karena masih kecil, dia bisa terombang-ambing dengan duniawi. Dia bisa mengambil yang tadi, bisa terpaku dengan boneka, terpaku dengan apa, karena tidak ada bebannya. Beda dengan tukang kuli panggung yang tadi. Dia membawa beras, dia akan mengikuti pembelinya ke arah mobilnya sampai dengan tujuannya. Dia punya tanggung jawab, dia punya beban yang harus dia tanggung. Jadi setiap orang itu mempunyai mempunyai salibnya masing-masing, mempunyai tanggung jawabnya masing-masing untuk mereka tanggung jawabkan. Itu teman-teman. Jadi kita bisa memikul salib kita dengan penuh kepercayaan kepada Yesus. Kita harus percaya bahwa setiap orang itu pasti memiliki salibnya masing-masing. Amin. Amin. Baik. Poin yang ketiga adalah mengikuti Yesus. Sama di ayat yang ke-24. Saya akan baca untuk kita semua. Baik, ulang dulu. Yang tadi yang pertama apa teman-teman? Menyangkal diri. Yang kedua? Dan yang ketiga? Amin. Di ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Dan mengikuti aku. Finalnya teman-teman, ketika kita sudah bisa menyangkal diri kita, ketika kita sudah bisa benar-benar memikul salib kita sudah bisa memikul tanggung jawab kita, dan kita akan bisa mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus itu tidak dengan setengah hati teman-teman, tidak dengan setengah-setengah, tapi kita harus bisa mengikuti Yesus dengan sepenuh hati, dengan penuh setia. Sampai kapanpun kita bisa mengikuti Yesus, ya teman-teman. Tapi kita seperti tadi bisa menyangkal diri kita terlebih dahulu, harus bisa memikul salib kita terlebih dahulu, memikul tanggung jawab kita terlebih dahulu, baru kita bisa mengikuti Yesus dengan penuh setia dan penuh percaya. Jadi apapun yang sudah kita lakukan untuk terus bisa menyangkal diri, untuk terus bisa memikul salib, itu hanya untuk mengikuti Yesus. Amin. Amin. Baik teman-teman, ketika kita sudah memiliki komitmen untuk kita mengikut, untuk kita percaya kepada Yesus, seharusnya karakter kita, tingkah laku kita, perkataan kita itu sesuai dengan karakter kita, itu Yesus Kristus. Mengapa teman-teman? Karena Yesus sudah lebih dahulu menderita untuk kita, mati untuk kita, disalibkan untuk kita, dan akhirnya itu semua untuk kita. Dan seharusnya kita yang benar-benar meneladani karakter Yesus, kita hidup sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Oke.